Shalom saudara-saudaraku, shalom. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi meskipun kita masih ibadah online, tapi kita tetap percaya bahwa hadirat Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada. Mari saudara-saudaraku, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang baik buat kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang baik, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu merancangkan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Bapa yang baik, sebentar Tuhan kami mau beribadah. Tuhan tolong kami, berkati Tuhan ibadah kami Bapa yang baik. Biarlah Tuhan yang ambil alih dari awal pertengahan bahkan sampai pada akhirnya Bapa yang baik. Biar melalui peribadahan kami nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Kita yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita katakan amin. Puji Tuhan saudara-saudaraku. Mari saudara-saudaraku, saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita mau nyanyikan pujian kita katakan ku kan terbang. Terang bagi jalan-jalanku.
Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk duduk kembali. Mari saudara-saudaraku, kita mau lebih lagi satukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhan itu adalah yang terbaik. Sebab Engkau yang selalu merancangkan rancangan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau lebih lagi menyembah Engkau Bapa. Lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Lebih lagi katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata,
Engkau baik Yesus, sebab Engkau baik Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan. Amin, amin Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Bapa yang baik, sebab Engkau baik Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. 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 Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudara, kita berjumpa kembali di dalam kasih karunia Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Doa kami, saudara dalam keadaan yang baik-baik, saudara ada dalam perlindungan Tuhan, bahkan berkat Tuhan turun atas saudara sekalian. Hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang kehidupan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang beruntung karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita telah dibenarkan di dalam Kristus. Namun pun demikian kita tahu bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita perlu mengalami proses kehidupan. Kita sedang ada di dalam sebuah proses kehidupan sebagai pengikut Kristus. Firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 9-11, demikian firman Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yahudi atau orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika ada seorang ibu sedang kesulitan atau sedang mau mencari sebuah tiket di bandara oleh karena terburu-buru. Tetapi kemudian ibu itu melihat ada satu orang yang namanya itu adalah nama keluarga atau nama famili orang Manado. Sehingga ibu ini bertanya, berharap kalau dia orang Manado, ibu ini akan bisa ditolong karena ibu ini juga diangkat sebagai keluarga Manado. Lalu dia bertanya, apakah Bapak orang Manado? Sang Bapak menjawab dengan jawaban yang mengejutkan karena Bapak ini kemudian mengatakan, tidak, saya adalah orang Kristen. Mendengar jawaban itu, ibu ini langsung memperkenalkan diri karena ibu ini adalah seorang hamba Tuhan. Saya pendeta, saya sedang mencari tiket untuk berangkat ke Solo karena orang tua sedang meninggal. Saya butuh bantuan Bapak. Lalu petugas ini mengusahakan menolong keluarga ini sehingga keluarga ini bisa berangkat sore itu atau malam itu ke Solo. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara juga
orang yang harus memperkenalkan diri sebagai murid Kristus. Dalam firman Tuhan kita melihat bahwa kehidupan itu adalah sebuah proses dan dimulai. Proses itu diawali, proses itu dimulai dari sebuah pertobatan. Dalam firman Tuhan dikatakan, tetapi engkau telah mengenakan manusia lama dan kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru. Artinya menanggalkan manusia lama dengan segala dosa dan kemudian berbalik kepada Tuhan. Istilah bertobat, istilah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru itu berbicara tentang mengenakan kebenaran Kristus. Apa itu mengenakan kebenaran Kristus? Mengenakan kebenaran Kristus itu berbicara tentang Kristus yang benar, lalu kita menggunakan perhitungan atau penghakiman atau pengadilan berdasarkan kebenaran Kristus itu, kemudian itu diterapkan di dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan mengatakan kita dapat menghadap hadirat Allah oleh karena kuasa dari darah Kristus, oleh karena kuasa pengorbanan Yesus, oleh karena kebenaran yang ada di dalam Kristus. Jadi langkah pertama di dalam proses kehidupan adalah bahwa saudara sungguh-sungguh telah diselamatkan di dalam Yesus. Saya mau katakan bahwa sesungguhnya titik terendah dari akhlak manusia, titik terendah dari sebuah kehidupan manusia adalah pada saat dia percaya, pada saat dia bertobat kepada Tuhan, ketika dia mengatakan menanggalkan manusia lama dan kemudian mengenakan manusia baru. Di sanalah titik balik dari kehidupan saudara. Di sanalah proses kehidupan sebagai pengikut Kristus dimulai. Di sanalah tempat di mana saudara yang oleh karena dosa memiliki perilaku yang semakin buruk di muka bumi, tetapi di sana menjadi titik terendah saudara untuk kemudian saudara mulai rebound, mulai saudara memulai sebuah proses kehidupan sebagai pengikut Kristus. Jadi selamat bagi saudara kalau saudara telah menjadi bagian dari orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang yang sungguh-sungguh telah mendapatkan keselamatan di dalam Yesus. Jikalau saudara belum meyakini bahwa saudara sudah memulai proses itu, saudara mulai bisa mengatakan, Tuhan, aku manusia berdosa dan ampuni aku menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian saudara mulai menjalani kehidupan di dalam proses sebagai murid Kristus. Jadi langkah yang pertama, proses dalam kehidupan sebagai murid Kristus adalah kita menjadi murid Kristus itu terlebih dahulu, yaitu pertobatan, pengiringan kepada Tuhan, berbalik kepada Allah. Yang kedua adalah bagaimana proses itu sendiri. Proses itu sendiri dikatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa yang terus-menerus diperbaharui, tidak berhenti. Saudara, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus tidak berhenti begitu saja, tetapi ini adalah sebuah proses yang terus-menerus. Kita bahkan dikatakan kita tidak pernah bisa selesai di dalam proses sebagai pengikut Kristus. Proses perubahan hidup kita akan terus-menerus berlangsung. Saudara tidak perlu bosan, saudara tidak perlu berpikir bahwa kapan saya akan mengalami berhentinya proses ini. Proses itu saudara akan terus alami, sebab sebagai pengikut Kristus kita sungguh-sungguh memang ada di dalam proses untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jangan pernah berhenti. Saudara, proses kehidupan kita adalah proses menjalani kehidupan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Proses kehidupan kita adalah di mana firman Allah yang tertulis, yang diilhamkan itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi proses itu adalah proses menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengajarkan kita, firman Tuhan meneguhkan kita, firman Tuhan menghiburkan kita, firman Tuhan menegur kita. Jadi kalau saudara ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, itu artinya Tuhan begitu mengasihi saudara supaya saudara mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Maka Tuhan membuka cara, yaitu dengan mengubah saudara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Disitulah kadang-kadang saudara menjadi tersinggung terhadap firman Tuhan atau terhadap orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi ketahuilah bahwa kalau Tuhan mengasihi saudara, Tuhan pasti akan menegur saudara, dan Tuhan pasti akan memperbaiki kelakuan saudara. Amin, saudara. Proses itu memang sedang terjadi. Setelah kita mengawalinya dengan pertobatan, lalu proses itu sedang terjadi. Bagaimana Tuhan mau menerapkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara dibiarkan hidup di tengah-tengah kehidupan orang yang juga sedang dalam berproses. Orang yang bahkan mungkin belum mengenal Tuhan. Tapi saudara perlu ketahui bahwa Tuhan mengizinkan saudara ada di sana karena Tuhan
tahu bahwa melalui hal itu saudara sedang mengalami proses. Saudara sedang maju dari hari ke hari untuk semakin sesuai dengan Kristus. Tujuan dari proses, jadi awal sebuah proses adalah ketika kita bertobat. Proses itu akan kita lalui sampai Tuhan Yesus memanggil kita. Tujuan akhir dari proses itu adalah serupa dengan Kristus. Firman Tuhan mengatakan bahwa untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Dengan kata lain, kita sedang proses menuju kesempurnaan semakin serupa dengan Kristus. Ingat, firman Tuhan mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi kemudian gambar dan rupa itu rusak oleh karena dosa, dan sekarang ini kita sedang ada di dalam proses pemulihan gambar itu. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara perlu sadari bahwa ini adalah kesempatan yang baik bagi saudara untuk mengalami proses yang di dalam Tuhan. Proses menjadi serupa dengan Kristus. Apa maksudnya proses serupa dengan Kristus? Menjadi sama dengan Kristus. Saya mau menjelaskan secara sederhana, saya mau menyampaikan dengan contoh-contoh yang mungkin dengan contoh-contoh itu saudara akan merasa bahwa oh, itu sesuatu yang sederhana untuk dipahami, walaupun mungkin tidak mudah untuk dilakukan. Proses serupa dengan Kristus itu artinya kita memiliki karakter, memiliki sifat, memiliki sikap, memiliki tutur kata, perbuatan seperti Kristus. Mungkin masih agak sulit untuk kita pahami. Nah, paling sederhananya kira-kira begini. Kita belajar ada dua sisi dari serupa dengan Kristus. Sisi yang pertama adalah begini. Jikalau posisi Kristus pada saat Kristus menjadi manusia itu, kemudian kita ada di dalam posisi itu, apakah kita akan mengambil tindakan, mengambil keputusan, mengambil sikap sama seperti Kristus? Kata serupa seharusnya tindakan kita sama. Contoh, ketika Yesus di orang-orang Yahudi menyampaikan kepada Yesus ada perempuan yang ketangkap tangan bahwa dia melakukan perzinahan, kemudian dibawa kepada Kristus, lalu orang-orang Yahudi mengatakan menurut hukum Musa maka dia harus dirajam oleh dengan batu sampai mati. Kalau kita yang ada di sana, kira-kira apa yang akan kita ucapkan? Apakah kita akan mengucapkan hal yang sama seperti Kristus? Apakah kita bersikap sama seperti Kristus? Atau kita mungkin bersikap berbeda dengan Kristus? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mengatakan bahwa hukum secara tidak langsung Yesus mengatakan hukum Musa tidak mungkin dibatalkan, tetapi kasih karunia Tuhan juga tetap berlaku. Itu sebabnya Yesus mengatakan, siapa dari antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, biarlah dia yang pertama kali melempar. Lalu tidak ada satupun yang berani memulai melempar itu, sebab mereka semua telah menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Mulai dari yang tua sampai yang muda, mereka meninggalkan satu persatu, sehingga semuanya tidak ada kecuali perempuan yang berzina dengan Yesus. Dan sikap Yesus adalah, aku pun tidak melempar engkau. Berubahlah, bertobat, jangan lakukan itu lagi. Mungkin kalau kita ada dalam posisi Yesus itu, apakah kita juga akan mengambil sikap seperti itu? Ketika kita diberhadapkan dengan orang-orang yang mungkin melakukan kesalahan, orang-orang yang menjengkelkan, ketika orang mengadu kepada kita tentang sesuatu, saudara kita kah, tetangga kita kah, atau rekan kerja kita kah, yang melakukan hal yang buruk, kira-kira sikap kita seperti apakah? Apakah kita akan menghakimi, atau kita seperti Yesus yang tidak menghakimi, tapi menyampaikan pengampunan di dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus? Ketika Yesus ditanya tentang ini adalah sebuah pertanyaan jebakan orang-orang Farisi terhadap Kristus. Dia bertanya kepada Yesus, apakah kita harus membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Jawaban itu sangat sulit untuk dijawab, karena ketika Yesus mengatakan tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka Yesus akan diajukan kepada kaisar dan Yesus bisa dihukum oleh karena melarang orang membayar pajak. Tetapi jikalau Yesus mengatakan kita harus bayar pajak kepada kaisar, maka Yesus sedang bertentangan dengan iman orang-orang Yahudi kala itu, karena menurut orang Yahudi, Israel tidak boleh dijajah oleh bangsa manapun, tidak boleh tunduk kepada bangsa manapun kecuali hanya kepada Allah. Nah, membayar pajak kepada kaisar itu adalah sebuah kerelaan atau sebuah kesadaran bahwa dia berada di bawah penjajahan Romawi, sehingga itu seperti menentang hukum Tuhan.
Ketika itu Yesus mengambil sebuah sikap yang mungkin bagi kita sekarang mudah sekali memahaminya, tetapi kalau kita dalam posisi yang sukar seperti itu, kira-kira apa yang akan kita ambil sikap dan tindakan kita, perkataan kita, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan serupa dengan Kristus atau kita akan menjadi berbeda? Yesus minta koin yang bergambarkan kaisar, kemudian dia bertanya, gambar siapakah ini? Masyarakat yang ada di sana mengatakan itu adalah gambar kaisar. Dan Kristus mengatakan, berikan kepada kaisar apa yang menjadi haknya kaisar, yang menjadi gambarnya kaisar, berikan kepada Tuhan, kepada Allah apa yang menjadi haknya Allah. Gambar kaisar dikembalikan kepada kaisar, gambar Allah, manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah harus dikembalikan kepada Allah. Sikap, apakah kita juga akan seperti itu? Sikap kita apakah serupa dengan Kristus? Atau kalau dalam sisi yang kedua, sisi yang lain, kalau misalnya posisi kita saat ini digantikan oleh Kristus, apakah kira-kira yang dilakukan Yesus akan sama dengan apa yang kita lakukan atau mungkin kita berbeda? Maksud saya begini, apakah ketika kita mendengar firman Tuhan, kita tahu bahwa kita harus melakukan firman Tuhan, lalu kita kembali di dalam pekerjaan kita, di rumah tangga kita, di keluarga kita, mungkin di sekolah atau dimanapun saudara bekerja, dimanapun saudara berkegiatan, lalu kalau saudara ada di sana, saudara pasti harus melakukan sesuatu, saudara harus bersikap, saudara harus berkata-kata, saudara harus melakukan banyak hal. Kira-kira kalau Yesus yang dalam posisi itu, apakah Yesus akan melakukan hal yang sama seperti yang saudara lakukan? Itu artinya serupa dengan Kristus. Kalau seharusnya tindakan kita harusnya sama kalau posisi itu digantikan oleh Kristus. Contohnya begini, bagi saudara yang pedagang misalnya, ketika saudara berdagang, apakah saudara menawarkan dengan cara berbohong atau menawarkan dengan cara tidak berbohong? Misalnya saudara mengatakan modal yang saudara sebenarnya modalnya 10.000, kemudian saudara mengatakan ini modalnya saja sudah 12.000. Nah, kenapa saudara harus mengatakan hal seperti itu? Apakah kalau Kristus yang ada dalam posisi itu, apakah Kristus juga akan mengatakan, ya dia juga pasti akan mengatakan, walaupun modalnya 10.000, dia pasti akan bilang 12.000. Saya pikir tidak. Kristus pasti akan dalam segala keilahian dan kejujurannya, ketulusannya, dia pasti menyebutkan angka-angka yang sama. Itulah serupa dengan Kristus. Atau misalnya saudara melakukan sebuah tugas tanggung jawab sebagai karyawan, apakah saudara akan melakukan dengan cara, kalau misalnya Kristus dalam posisi saudara, dia juga akan melakukan dengan cara yang seperti ini, di dalam kejujuran, di dalam kerajinan, di dalam kerja keras, dalam mengutamakan rekan yang lain, di dalam membangun sebuah pekerjaan, dalam membangun sebuah tim. Apakah saudara juga akan mempraktekkan cara-cara yang kalau Kristus ada di situ, Kristus akan pakai cara itu? Atau saudara akan berbeda cara dengan Kristus? Serupa dengan Kristus itu artinya saudara menggunakan cara yang sama dengan yang Kristus akan lakukan kalau Kristus ada dalam posisi itu. Amin, saudara. Kalau saudara misalnya bos atau pengusaha, saudara orang yang punya jabatan, orang punya anak buah, bagaimana perlakuan terhadap bawahan saudara? Apakah kira-kira akan sama dengan cara Yesus kalau Kristus dalam posisi saudara? Itu yang dimaksud dengan serupa dan segambar. Mungkin saudara berpikir, wah kalau begitu pengikut Kristus akan sangat sulit sekali. Kehidupannya tidak nyaman, kehidupannya tidak menyenangkan, kehidupannya kaku, kehidupannya serba sulit. Sebenarnya ini bukan mengenai serba sulit, ini mengenai kebiasaan yang sedang kita bangun, kebiasaan yang lama, manusia lama yang sedang ditanggalkan, dan kemudian kita mengenakan manusia baru. Apa yang dulunya menjadi kesenangan sekarang bukan menjadi kesenangan. Paulus mengatakan, apa yang kubanggakan dulu telah menjadi sampah, tetapi aku sekarang mengarahkan kepada hal-hal yang berbeda. Nah, saudara perlu berbalik, berubah kepada hal-hal yang berbeda. Saudara, satu lagi contoh serupa dan segambar dengan Kristus. Kita ada di dalam dunia di mana media sosial itu ada di dalam genggaman saudara. Saudara coba pikirkan, kalau dalam posisi sekarang ini, saudara digantikan oleh Kristus, kira-kira postingan seperti apa yang akan diposting? Kira-kira perkataan-perkataan, komen-komen seperti apa yang akan dituliskan? Apakah kita akan serupa dengan Kristus atau kita berbeda dengan Kristus?
mulai pikirkan dengan sungguh-sungguh apakah yang saudara ucapkan, apakah yang saudara tulis, apakah yang saudara sikapi, apakah komen-komen saudara adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat Tuhan tersenyum, atau membuat Tuhan merasa kenapa anakku harus melakukan seperti itu. Kalau selama ini saudara mungkin mengambil jalan yang berbeda dengan jalan kalau Kristus yang ada di sana, saatnya bagi saudara dan saya untuk kembali kepada gambar kalibnya, serupa dengan Kristus, dan mulailah menikmati kehidupan itu. Jadi saudara, pada akhirnya saya mau katakan bahwa kita telah dibenarkan di dalam Kristus Yesus, dan marilah kita menjalani proses kehidupan menuju keserupaan dengan Kristus. Amin saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, kiranya damai sejahtera yang dari Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang akan terwujud nyata di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, untuk kami melakukan firman Tuhan, kami tidak bisa dengan kekuatan kami sendiri. Untuk kami menjadi semakin serupa dengan Kristus adalah tantangan yang begitu berat di dalam kehidupan kami. Kami sangat membutuhkan pertolongan. Kami sungguh-sungguh membutuhkan kekuatan. Tolong kami untuk mengalami perubahan, mulai dari akal budi kami, mulai dari hati kami yang selama ini mungkin condong dengan cara kehidupan manusia lama kami, dan supaya kami kepada kehidupan manusia yang baru, mengarahkan tujuan hidup kami kepada panggilan surgawi, yaitu Kristus yang adalah kepala, dan kami semakin serupa dengan Kristus. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk kehidupan kami selama ini. Tuhan menolong dan memberkati kami. Sidang jemaat telah memberikan persembahan dan juga mengembalikan perpuluhan mereka dengan sukacita melakukannya untuk Tuhan. Tuhan berkati mereka. Pada saat ini kami nyatakan berkat Tuhan turun atas mereka. Kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah, yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang mengerjakan di dalam hati mereka sukacita yang besar, oleh karena mereka melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapa, berkati sidang jemaat dengan berkat yang berlimpah-limpah sesuai dengan kekayaan kemuliaan yang ada padamu. Engkau juga akan terus mengembangkan segala potensi baik dalam kehidupan sidang jemaat. Engkau akan memperluas segala pengaruh dan dampak positif kehidupan sidang jemaat. Dengan tanganmu yang kuat, Engkau akan menyertai sidang jemaat, membawanya kepada keberhasilan dan keberuntungan. Dan kiranya tutupan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus melingkupi, melindungi sidang jemaat, menjauhkannya dari segala malapetaka, sakit, penyakit, dan penderitaan. Dan biarlah kasih-Mu turun atas kami. Curahkan berkat-Mu bagi kami Bapa, sebab kami sangat membutuhkan berkat yang daripada-Mu. Saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jalani kehidupan saudara sepanjang minggu yang akan datang dan seterusnya untuk mempraktekkan sifat-sifat Kristus di dalam kehidupan saudara, dan lihatlah bagaimana Tuhan campur tangan di dalam kehidupan saudara sekalian. Percayakan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah anugerah yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.